Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 136 akan mempresentasikan mengenai software Arena di laboratorium simulasi komputer. Nah, presentasi modul 1 ini dilakukan oleh Muhammad Husin Haikal dengan NPM 2003-2010-180 dan juga Ridwan Alif dengan NPM 2003-2010-160. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, penanganan COVID-19 di Indonesia memasuki situasi baru. Seiring dengan kabar proses vaksin COVID-19 sudah mulai menemukan titik terang bahwa proses uji klinis fase 3 masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya. Pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin COVID-19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif untuk mengendalikan pandemi ini sangat penting, karena diharapkan dapat menghambat penyebarannya dan mencegah terulangnya kembali di masa depan. Selain itu, karena pandemi ini menyebar kian cepat, maka diperlukan vaksin yang dapat diproduksi dalam waktu yang cukup singkat. Karena pada umumnya pembuatan vaksin memerlukan waktu bertahun-tahun, platform teknologi untuk memproduksi vaksin berpotensi untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan vaksin baru sampai pada tingkat keamanan imunogenitas yang telah ditetapkan. Nah, salah satu software yang bisa digunakan secara visual memprediksikan sebuah antrian dan menganalisanya adalah software Arena. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software Arena mudah dipahami. Simulasi antrian menggunakan software Arena sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Nah, objek penelitian yang digunakan adalah mengenai sebuah simulasi pembuatan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Permasalahan yang terdapat pada saat ini adalah kebutuhan akan vaksin COVID-19 yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat vaksin tersebut. Nah, kemudian ada metodologi penelitian. Nah, adapun metodologi pengumpulan data yang digunakan pada praktikum modul 1 kali ini adalah dengan data-data sebagai berikut. Nah, data-data yang dibutuhkan tuh seperti data waktu studi praklinis, data waktu uji klinis fase 1, data waktu uji klinis fase 2, data waktu uji klinis fase 3, data waktu pemberian no batch, data waktu pemberian izin edar, dan data waktu inspeksi. Nah, di sini adalah tabel rincian dari waktu-waktu masing-masing proses tersebut. Next. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yaitu activity cycle diagram sebagai berikut. Pertama itu ada datang, kemudian wait, kemudian ada studi praklinis, wait lagi, kemudian ada uji klinis fase 1, wait, uji klinis fase 2, wait, uji klinis fase 3, wait, pemberian no batch, wait, pemberian izin edar, wait, inspeksi, dan juga selesai. Sekarang masuk ke dalam running software-nya. Fokus kita yang pertama adalah pada ini, untuk data dan aktivitas yang diperlukan pada saat pengukuran produksi vaksinnya. Yaitu ada praklinis, uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, pemberian nomor batch, pemberian izin edar, inspeksi. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa 10 data ini, jangan lupa kita buat notepad-nya seperti ini. Nah, ini untuk data yang diambil adalah miring. Jadi, misal 677776666 nanti ditulis di dalam notepad adalah sebesar ini. Lalu setelah ditulis semua sampai 5, karena nanti akan kita tulis dimulai dari uji klinis fase 1, kita masuk ke software Arena. Nih. Nah,
setelah kita masuk ke dalam software arena ini, kita pertama buat ini apa? Basic prosesnya, dimulai dengan create, taruh di sini, kita tarik, taruh di sini. Nah, oksigen kita cari di bagian advanced transfer. Maaf. Advanced process. Nah, ini. Nah, dan seterusnya hingga sampai ke ini yang terakhir ini yaitu station sebagai pemisah antara stasiun 1 dan stasiun 2. Nah, setelah membuat ini semua, kita pergi ke studi praktis dulu, kita klik kanan lalu pilih edit via dialog. Nah, untuk pengaturannya kita rename dulu seperti ini, lalu sesuaikan dengan ini, dengan type random, value 1, dan unit house. Setelah itu, pergi ke oksigen ini, pilih edit via dialog. Ini, kita pilih add. Nah, lalu pilih type-nya ini, kita pilih variabel, dan variabelnya kita beri nama variabel 1. Setelah selesai kita oke. Sedangkan untuk yang stasiunnya ini, kita pergi ke edit via dialog, lalu beri nama ini dan pilih tipe stasiunnya adalah stasiun dan lalu oke. Nah, masuk ke dalam sini, yaitu saat aktivitas produksinya itu dimulai dengan uji klinis fase 1, kita pilih edit via dialog. Nah, kita rename dulu seperti biasa, lalu untuk delete type kita pilih expression, unitnya kita pilih minutes, dan expressionnya ini didapat dari sini. Ini ya, ini didapat dari kita buka tools, lalu pilih, bentar. Nah, kita buka terus lalu pilih input analyzer, lalu pilih file, pilih new. Nah, setelah pilih file dan pilih new, kita pilih file, lalu open. Kita buka file notepad yang telah kita buat yang isinya angka-angka tadi. Ini. Nah, ini kita buat, kita open ini, masukkan ya, 1, masukkan. Bentar, maaf. Oke. Data file. Nah, ini. Maaf, kita pilih file, lalu pilih data file, lalu pilih use exciting. Nah, kita pilih ini, notepad yang telah kita buat. Nah, lalu muncul diagram histogram seperti ini. Kita pilih view, fit all. Nah, ini ketemu. Nanti fokus kita adalah ini, expression ini, kita blok, lalu kita copy. Pergi ke ini, sini, pergi ke aktivitas produksi, edit via dialog, lalu kita pastekan di expression ini. Klik OK. Begitu pula untuk proses-proses selanjutnya. Dan untuk yang ini, sebagai pengakhiran ini, cukup kita rename sebagai simpan gudang. Nah, semisal udah dimasukkan semua, notepad-nya ini ya, ini, untuk file, data file, 2. Nah, ini kan udah berubah nih. Isinya yang data 2 itu kita copy dan lalu masukkan tadi, dan semisal ini udah keisi semua untuk prosesnya, kita pergi ke menu run. Lalu kita pilih setup. Nah, untuk ininya project parameter kita checklist semua, centang semua. Untuk run speed-nya seperti ini pengaturannya, tidak ada di checklist. Dan setelah itu kita oke. Maka
kita pergi ke run lagi, lalu klik go. Nah, ini value ini lagi jalan, dan ini kita klik yes. Nah, maka akan keluar hasilnya adalah sebagai berikut. Tapi jangan lupa kita stop. Dah, ini berhenti. Dan setelah itu, yang kita butuhkan adalah data ini, yang dimana data ini adalah hasil perhitungan dari arenanya. Dan fokus kita adalah ini, replication and at time. 0,8, bla 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 bla. Ini berjumlah 10 data. Menyesuaikan yang ini tadi, ada 10. Setelah kita mendapatkan data ini, dan kita tulis ini, kita pergi ke hasil dan pembahasan. Nah, setelah didapat hasil replikasi sebanyak 10 kali, yang dimana ada total waktunya yang dikeluarkan oleh Arena adalah jam, kita pindah atau konversikan ke dalam menit. 0,84 sekian jam, kita konversikan ke dalam menit, diperoleh sekian menit. Nah, setelah itu, kita tentukan rata-ratanya. Untuk dari rata-rata 10 replikasi tersebut diperoleh sebesar 0,924 sekian untuk jam, dan konfirmasi menit sebesar 55,450 sekian untuk menit. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,055 untuk jam dan 3,32 untuk konfirmasi menit. Sedangkan variansi sebesar 0,003906 dan konversi menit sebesar 11,032277. Ini masuk ke perhitungan dengan N sama dengan 10, N-1 sampai dengan 9, confident level sama dengan 95%, A sama dengan 1 min 95%, sama dengan 5%, yaitu 0,05, dan maka ZA per 2 didapatkan dari tabel sebesar 1,96. Kita hitung half-width-nya, yaitu TDF kalikan A per 2 kalikan S per akar N. Ini TDF-nya kita samakan aja seperti yang telah dicontohkan oleh kakak kita sebesar 2,26 dikalikan S, yaitu 0,05535. Ini S apa? S itu adalah variansi dari ini. 0,055, ini variansi dari software arenanya ya. Dibagi akar 10. 10 didapat dari jumlah banyaknya proses yang dilakukan. Diperoleh hasil 0,0395. Untuk hasil beta adalah sama dengan half width, yaitu sebesar 0,0395 6305135. Lalu untuk perhitungan N absen, yaitu Z per A dikalikan S dibagi beta, yaitu 1,96 dikalikan 0,05 atau variansinya itu diper beta ini 0,03956 diperoleh 2,742 sekian. Karena kan di atas 2,5 dapat kita bulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh jumlah minimal ya, jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, setelah kita peroleh jumlah minimal replikasi, kita buat dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama ada ini ya, tabel pertama yaitu hasil output pengukuran dan output simulasi. Ini untuk output waktu pengukuran, ini untuk output waktu replikasi di arena. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode well confident interval, di mana hipotesa H0 apabila mu1 sampai mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid. Jika nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2 dengan H1 sama dengan mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid.
Lalu ini masing-masing populasi atau simulasi sistem saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar, dan yang keempat, variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Lalu untuk perbandingannya sendiri, output real system dan arena, kita tulis aplikasinya dan real systemnya. Ini untuk hasil dari arena. Diperoleh rata-rata sebesar 59 untuk real system dan diperoleh rata-rata sebesar 53,4 untuk arena. Diperoleh standar deviasi sebesar 1 untuk real system dan 2,55 untuk arena. Variansi 1 untuk real system dan 6,5395 untuk arena. N sebanyak 3, yaitu sama, yaitu jumlah banyaknya ini ada 3. Dan N-1, yaitu 3 kurang 1 sama dengan 2 untuk masing-masing real system dan arena. Divalidasi dengan perhitungan Welch confidence interval. Dengan H0, yaitu μ1 dikurang μ2 sama dengan 0, H1, μ1 sampai μ2 tidak sama dengan 0, dengan alfa 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 dikalikan A per 2 sama dengan 4,3027. Ini menyamakan dengan yang kakaknya sampaikan, dengan HW sama dengan Tn-1 dikalikan A per 2 kalikan S atau variansi per akar 10. Sama dengan 4,3027 dikalikan 1 per akar 10 diperoleh hasil 2,5. Sehingga confidence intervalnya adalah 5,6 sampai 2,5. Kurang dari μ1 sampai μ2, 5,6 ditambah 2,5. Yaitu 3,1 kurang dari 8, μ1 sampai μ2 kurang dari 8,1. Dengan analisa, dari hasil dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 sampai μ2. Sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Memasuki kesimpulan, pada hasil output arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara studi pra-finish adalah 0, yang berarti, nah, untuk ini, kita bahas tentang ini, fokus kita, angka-angka kecil ini, jika 0, yang berarti tidak ada antrian. Untuk studi pra-finish, pada saat pra-finish, uji klinis fase 1 adalah 0, yang berarti tidak ada antrian pada saat uji klinis fase 1, dan uji klinis fase 2 adalah 0, yang berarti tidak ada antrian pada saat uji klinis fase 2. Uji klinis fase 3 adalah 0, yang berarti tidak ada antrian pada saat uji klinis fase 3. Pemberian nomor batch adalah 0, yang berarti tidak ada antrian pada saat pemberian nomor batch. Lalu pemberian izin adalah 0, yang berarti tidak ada antrian pada saat pemberian izin edar. Dan inspeksi adalah 0, yang berarti tidak ada antrian pada saat melakukan inspeksi. Dari hasil output arena yang didapat diketahui bahwa hasil replikasi adalah 1. Hasil replikasi 1 adalah 0,84, replikasi 2 adalah 0,88, replikasi 3 0,93, replikasi 4 1,03, replikasi 5 0,9, replikasi 6 0,92, replikasi 7 0,97, replikasi 8 0,94, replikasi 9 0,89, dan replikasi 10 0,85. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat half weight sebesar 0,00213949 dan beta yang memiliki besaran sama dengan half weight
sehingga didapatkan N aksen sebesar 2,7 atau 3. Lalu diperoleh juga jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Dengan replikasi 1 sebesar 50,911 menit, replikasi 2 sebesar 53,29 menit, dan replikasi 3 sebesar 56,02 menit. Dengan kesimpulan di mana H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 136 Laboratorium Simulasi Komputer tentang modul 1 Arena, pengujian produksi vaksin COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.